Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian interaktif malam untuk edisi hari ini tanggal 28 Jumadil Ula 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2019. Para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah hadir di studio kami guru kita Al-Ustadz Harith Abu Nafal Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan mengisi kajian pada malam hari ini dengan judul Mengenal Tentang Wali-Wali Allah. Nah, sahabat, apabila nanti sahabat ada pertanyaan yang berkaitan dengan judul tersebut, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0852 1414-2314. Kami ulangi 0852-1414-2314. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah Ustaz akan mengisi kajian malam ini dengan judul Mengenal Tentang Wali-Wali Allah Ustaz. Nah. Oke, insyaallah. Tanpa berlama lagi, insyaallah kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz dengan judul Mengenal Tentang Wali-Wali Allah. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Saya sangat bahagia sekali kita kembali bertemu di sini di studio Radio Syiar Tauhid Aceh dan studio STA TV. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang penting yang untuk kita ketahui ya, dengan semaraknya perkembangan teknologi hari ini yang seseorang bisa mengakses berita kapan saja, di mana saja, dan ternyata semakin banyak tersebar berita, semakin mudah kita mendapatkan informasi. Ternyata tidak sedikit dari informasi kita melihat kegilaan dan kekonyolan. Ya, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal sehat. Ya, bagaimana orang yang hilang akalnya, yang di dalam syariat Islam, orang yang hilang akal itu diangkat kolam darinya, tidak dicatat sebagai pendosa, karena memang syarat untuk menjadi orang yang sempurna dia tidak miliki. Ya, jadi manusia itu kan ada manusia yang paling rendah derajatnya. Ya. Orang yang paling rendah derajatnya itu punya akal. Nah, orang gila untuk sampai kepada tingkat yang paling rendah saja dia nggak punya. Makanya Rasulullah mengatakan rufiatil aqlam ani thalatha, diangkat pena dari 3 jenis manusia. Jadi orang gila itu disamakan sama anak kecil, disamakan dengan orang yang tidur. Ya, kecuali ketika dia sudah sadar dari gilanya, baru dia dihukumi sebagai orang yang dibebani syariat. Jadi kalau orang gila nggak sholat, ya wajar karena dia gila. Ya. Nah, ketika seorang manusia itu dikatakan sempurna ketika sempurna akalnya. Nah, ketika dia gila, berarti apa yang harus dilakukan? Harus disempurnakan kembali. Bagaimana caranya? Ya diobati. Supaya kegilaan dan penyakit itu hilang pada dirinya. Ini kan hukum orang gila. Ya, tetapi di zaman hari ini yang kegilaan dan kekonyolan ini tidak sampai segila itu Abu Lahab. Gak sampai segila itu gitu Abu Jahal. Ya, gak sampai segila itu orang-orang musyrikin di zaman Rasul SAW. Nah, mereka menjadikan orang-orang wali
ya, sebagai sesuatu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi tidak ada satupun sejarah Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Salul menjadikan orang gila sebagai orang yang dikeramatkan oleh mereka. Tidak ada. Yang mereka keramatkan itu orang-orang berakal, orang-orang yang benar-benar saleh. Ya, ketika Allah menyebutkan ayat afara'aitumul Lata wal Uzza, ya, tentang Lata, yang mana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Lata inilah seorang laki-laki yang saleh, yang dia membagi adonan tepung kepada para jamaah haji. Ketika dia meninggal, tempat dia berdiri untuk membagi tepung tersebut kebetulan ada sebuah batu, dan disitulah dia dikubur. Dan mulailah manusia mendatangi dia, ya, mengambil berkah dari kuburnya dan seterusnya. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW menegur apa yang mereka ucap, apa yang mereka lakukan, Allah mengabadikan alasan dan argumentasi mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini tujuannya. Tapi nggak ada satupun orang gila yang dijadikan sebagai wali. Nggak ada orang yang gila dijadikan sebagai orang yang keramat. Tapi zaman yang dianggap modern hari ini, orang gila, ya, diciumi tangannya, ya, diambil berkah dari badannya, didengar ceramah, dia berceramah, coba, ya, penampilannya pakai celana pendek, iya, sampai rambutnya acak-acakan, ya, kemudian nonton konser dangdut. Ada lagi pakai celana pendek, duduk seperti ini nih. Duduk, nggak perlu saya contohkan, saya bisa rokok. Dicium-ciumin tangannya. Jadi sekarang sebenarnya yang gila itu orang yang dikeramatkan atau orang yang mengkeramatkan. Jadi bingung saya. Mana kira-kira orang yang gila, yang lebih gila daripada orang tersebut? Ya, dan kekonyolan ini dipertontonkan. Ya, dan terkena korbannya bukan hanya 1-2 orang, ribuan manusia terkena korban. Ya, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kalau seandainya Dajjal nanti datang di akhir zaman. Saya nggak bisa bayangkan. Dajjal itu diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati, dan dia mengancam siapa saja yang tidak beriman kepadanya akan dibunuh. Ya, saya nggak bisa bayangkan orang gila saja orang bisa gila melihatnya, coba. Orang gila saja orang bisa histeris melihatnya. Dalam keadaan ngomongnya nggak jelas, penampilannya acak-acakan, sambil ngerokok. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kalau Dajjal datang. Ya, kita khawatir. Ya, tidak bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Apalagi Dajjal mengancam untuk membunuh. Siapa saja tidak beriman kepada dia. Yang berarti siapa yang beriman kepada Allah dia harus mengkufuri. Siapa yang beriman kepada Dajjal berarti dia akan kufur kepada Allah. Ini disebut secara otomatis. Ya, sehingga ada hal yang perlu untuk kita ketahui. Kita tidak mengingkari adanya wali dari wali Allah. Kita tidak mengingkari. Ya, namun harus kita fahami siapa sebenarnya yang disebut sebagai wali Allah. Karena ketika kita berdiskusi, berbicara dengan sebagian orang, yang namanya wali itu adalah orang yang kebal, orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengatakan yang namanya wali itu orang yang gak perlu lagi sholat. Karena dia itu sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu yang kita itu tidak bisa memahami dengan panca indera kita. Itu ada indera ke-100 mungkin cara lihatnya. Ini yang ada di pandangan manusia hari ini. Yang dengku kekeramanan, bukan ada payak terangnya lihat. Jadi nggak cebok itu ciri tanda orang keramat. Kan ajib. Dunia sudah terbalik memang. Sebenarnya bukan dunia terbalik. Dunia itu sebagaimana Allah ciptakan. Tapi manusia yang tinggal di dunia ini sudah terbalik otaknya. Sudah terbalik akal sehatnya. Dan tidak lain
Dikarenakan jauhnya mereka dari ilmu, jauhnya mereka dari sunnah, jauhnya mereka dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup mereka dalam keadaan terombang-ambing. Ya. Kalau kita mau melihat sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya kekeramatan itu ya adalah seperti yang disebutkan oleh orang-orang hari ini, maka tentunya Rasul dan para sahabatnya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkannya. Ini kan barometer kita, ini yang menjadi standar kita. Jadi jangan sampai kita itu bisa ditipu oleh orang gila loh. Nanti gimana kalau Dajjal datang? Saya ulangi kembali, sama orang gila Anda sudah histeris. Dengan orang gila Anda aja sudah rebut-rebutan, cium tangannya, gimana kalau Dajjal datang? Bisa bayangkan apa yang akan terjadi menimpa umat hari ini. Iya. Kita kembali seperti apa yang disebutkan tadi. Kalau ingin membuka sedikit wawasan Anda dan Anda mengambil sedikit waktu untuk belajar menuntut ilmu agama, Anda akan tahu bagaimana kesusahan Rasulullah SAW untuk naik ke Bukit Thur untuk menyelamatkan diri beliau dari kejaran musyrikin Quraisy. Iya, bagaimana beliau membutuhkan penunjuk jalan untuk mengantarkan beliau dari Mekah menuju Madinah. Iya, beliau nggak bisa terbang, beliau nggak bisa menghilang. Ya, kalau seandainya bisa menghilang dan bisa terbang, ya adalah standar kewalian seseorang, maka Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan itu. Tapi beliau berjalan sekian hari, 7 hari 7 malam berjalan dari Mekah menuju Madinah. Iya. Dan begitu juga ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah pada waktu itu haji. Setelah beliau hijrah dari kota tersebut. Ya. Dan beliau membawa beberapa pasukan pada waktu itu untuk haji. Di Hudaybiyah dihadang oleh musyrikin. Kemudian dibuatlah beberapa poin-poin kesepakatan. Dan intinya Rasulullah tidak boleh masuk ke kota Mekah pada waktu itu. Ya kenapa Rasulullah gak hilang saja? Ente gak boleh saya masuk, ya awas nanti cering hilang depan Ka'bah. Kan begitu. Seharusnya kita kan berpikir seperti itu. Kita real saja berbicara. Udah kita gak usah bicara macam-macam lah, secara real saja. Rasulullah itu sudah berjalan loh 7 hari 7 malam dari Mekah menuju Madinah, dari Madinah menuju Mekah untuk haji. Sampai-sampai Umar berkata, ya Rasulullah, apakah engkau benar Rasulnya Allah? Engkau mau kabarkan kepada kami, kita akan masuk kota Mekah. Kenapa gak masuk sekarang? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, saya gak bilang kepada engkau, wahai Umar, kita masuk Mekah tahun ini. Saya cuma bilang sama kamu, kita akan masuk kota Mekah. Nah ini kadang bisa jadi dalil buat jomblo. Ya saya mau menikah, ya saya kan gak bilang tahun ini, yang penting saya nikah. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang. Iya gitu. Jadi waktu itu Rasulullah berkata demikian kepada Umar. Saya nggak mengatakan kita masuk Mekah tahun ini, cuman saya katakan kita akan masuk Mekah. Ya bisa jadi masuk ke Mekahnya mungkin tahun yang akan datang. Nah kalau seandainya beliau bisa menghilang, sering tinggal hilang, kalian itu sesuatu yang mudah. Tapi tidak, beliau balik ke Madinah, beliau ke Madinah. Ya, jadi ada satu foto, nggak perlu saya sebut namanya. Dan mungkin para hadirin dan hadirat sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan STA TV bisa mungkin pernah mendapatkan foto tersebut. Ini wali Allah, ini wali Allah. Ini orang keramat, ini orang sudah keramat. Jadi jalannya dia ini dengan jalan kaki itu lebih cepat daripada jalan mobil. Coba bayangin. Jadi kalau dari Banda Aceh ke Melabu naik mobil itu bisa 5 jam, 4 jam. Ini wali ini mungkin bisa sekejap mata. Dan itu dipercaya. Diyakini. Bahkan ini menjadi standar kebenaran. Awakah ceramah, hadis. Ceramah meayat. Mutirawatan keramat awakah. Ulama kamu keramat mendum. Tengku kamu keramat mandum.
Kiai-kiai kamu keramat mendumpat keramat awak kahanem keramat mentidro. Subhanallah. Ini jadi standar. Jadi standar kebenaran, jadi standar orang tersebut berjalan di jalan lurus atau tidak. Ini sesuatu yang gak masuk akal sehat. Kita gak berbicara sisi dalil. Kita belum berbicara sisi dalil. Kita berbicara masih naluri seorang manusia yang diberikan akal sehat oleh Allah. Ya, yang diberikan naluri akal sehat. Ya, tetapi begitulah. Ya, ketika hati itu buta, maka akan sulit untuk dia masuk cahaya ke dalam hatinya. Padahal cahaya itu begitu terang dan begitu jelas. Ya, bagaimana keseharian Nabi SAW begitu jelas, begitu gamblang. Tapi dipercaya oleh umat begitu banyak hari ini. Dan ini sebenarnya PR buat kita bersama. Ya, PR untuk kita sama-sama membangun, memerdekakan kembali Indonesia dari penjajahan akidah, dari penjajahan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Indonesia itu harus lebih dimerdekakan dari hal ini daripada hal yang lainnya. Hari ini negeri kita bukan krisis ekonomi. Kalau seandainya pun terjadi krisis ekonomi, namun krisis akidah, saya katakan kalau seandainya terjadi. Kalau seandainya terjadi, maka krisis akidah itu jauh lebih berbahaya daripada krisis ekonomi. Ya, umat begitu terombang-ambing dengan pintu-pintu kesesatan yang begitu banyak. Ya, padahal dengan jelas dan gamblang Allah menyebutkan tentang siapa walinya dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya yang disebut sebagai wali Allah adalah orang-orang yang mereka tidak merasa takut dan khawatir. Alladzina amanu, yang mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sifat yang Allah sifatkan dia itu sebagai wali. Allah nggak mensifati dalam Quran, ketahuilah wali saya adalah wali yang bisa terbang, bisa menghilang. Nggak ada. Tapi yang namanya wali adalah orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan makhluk yang lebih tinggi daripada wali itu siapa? Nabi dan Rasul. Itu lebih tinggi dari wali. Nabi ketika perang Uhud, beliau tersungkur ke dalam sebuah lubang. Tersungkur. Gak bisa beliau terbang. Ya, gak bisa beliau menghilang. Dan berdarah kepala beliau. Dikarenakan penutup atau sesuatu pancingan yang ada di penutup kepala beliau masuk ke dalam pipi Nabi Muhammad SAW atau masuk melukai beliau. Berdarah. Jadi yang disebut sebagai wali itu bukan berarti dia nggak terluka. Yang disebut sebagai wali itu bukan berarti dia itu tidak pernah sakit. Ini manusia yang paling tertinggi kedudukannya, yaitu Rasulullah. Beliau bisa sakit. Ya, ketika beliau dilempari kotoran oleh anak-anak yang keluar pada waktu itu di Taif atau yang semisalnya, nggak pernah ketika dilempari itu tiba-tiba jadi tisu basah, ya, atau tiba-tiba jadi es krim, tapi tetap terluka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang banyak cerita-cerita yang khurafat di tengah-tengah muslimin hari ini, yang tujuannya untuk menaiki pamor. Itu sebenarnya yo kuburannya wadai tsunami ipa ulangit kuburan. Ada yang menyaksikan ulangit ipa. Ya, dipercaya oleh banyak orang. Ketika terjadi banjir besar di kota Mekah, Ka'bah itu sempat hancur. Ya, ketika ada seorang wanita ingin menghancur Ka'bah, terbakar Ka'bah. Sehingga 5 tahun sebelum diutus Rasulullah, ya, ada seorang tokoh Quraisy waktu itu dia menghancurkan Ka'bah dari awal, kemudian dia bangun. Ka'bah tempat mulia kiblat muslimin bisa rusak ketika kena hujan. Masa ada kuburan di Aceh terbang ke langit ketika ada tsunami? Ini penting akal sehat itu digunakan tuh penting. Ya, penting akal sehat itu digunakan.
Makanya Allah banyak mengingatkan kita dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Tidaklah ente berakal, kata Allah. Afala tatafakkarun. Tidakkah ente berfikir? Banyak Allah menyebutkan ayat-ayat yang semisal ini dalam Al-Quran. Untuk kita menjadi orang yang cerdas. Untuk kita menjadi orang yang pintar. Begitu juga ketika terjadi banjir di Gunung Uhud. Disebutkan pada waktu itu beberapa jasad sahabat Rasulullah yang wafat di Gunung Uhud nampak, nggak dibawa ke langit, tetap di dunia, tetap rusak. Makanya kalau kita pergi ke Gunung Uhud itu sudah rata dengan tanah karena terlalu sering banyak hujan. Jadi yang tadi tanahnya itu agak tinggi, yang berbentuk kuburan, sekarang sudah rata dengan tanah. Karena itu tadi hujan datang, ya proses zaman waktu. Gak ada terbang ke langit sana. Tapi ya begitulah kondisi umat hari ini. Tapi kalau kita bawa ayat Al-Quran, ayat kah mendang depu ayat, aku mau depu ayat. Ketika kita bawa hadis Rasulullah SAW, kah mendang depu hadis. Nyan hadis betul ya kamu faham. Berkata asbabun nuzul, kata asbabul wurud, na nasih na mansukh. Insyaallah. Ketika kita sampaikan hadis ini yang jadi argumentasi. Tapi kalau cerita-cerita yang nggak bersana, cerita-cerita yang nggak jelas, itu menjadi laku. Seakan-akan ini hadis Rasulullah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi waktu itu ada seorang kiai mau naik pesawat, mau naik haji. Tiba-tiba tasnya ketinggalan. Pesawat nggak bisa terbang waktu itu, nggak bisa terbang, nggak mampu terbang. Pas tasnya datang, baru bisa terbang. Saksinya tak ada saksi. Kalau kita tanya satu persatu, mana sanadnya? Fulan bin Fulan, wallahi nggak bisa mereka datangkan. Tapi begitulah kondisi umat Islam hari ini. Sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang miris. Yang ini harus menjadi PR untuk kita semuanya. Yang mengobati penyakit penjajahan yang ini lebih parah daripada jajahan Belanda. Kalau dulu dijajah sama Belanda, ya, itu ketika Belanda dekat sama kita itu kita khawatir. Dan tetapi perjuangan itu bisa terkalahkan Belanda. Karena kita tahu itu musuh. Tapi hari ini kita dijajah, dalam hati kita dijajah. Asal akidah yang ada di qalbu ini kita terjajah. Makanya pentingnya untuk kita belajar agama. Pentingnya untuk kita belajar sunnah. Supaya kita tahu mana yang sebenarnya disebut sebagai wali Allah. Dan mana yang sebenarnya bukan disebut sebagai wali Allah. Allahu ta'ala alam bissawab. Jadi yang namanya wali Allah itu bukan manusia yang bisa terbang. Bukan yang bisa berjalan di atas air. Bahkan Imam Syafi'i beliau berkata, idza ra'aita ar-rajul yamshi 'alal ma' wa yutiru 'alal hawa fala tusaddiquhu. Kalau seandainya engkau melihat ada seorang laki-laki berjalan di atas air atau terbang di atas udara, jangan kamu percaya. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya kalau kita membaca sejarah kehidupan para ulama, justru yang kita dapatkan fulan menghafal sekian ribu hadis. Si fulan menghafal sekian juta hadis. Si fulan menghafal sekian ratus ribu hadis. Si fulan sudah menjadi mufti. Si fulan punya kitab. Si fulan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu hadis. Tapi hari ini orang yang dianggap ulama nyan gayan, hana payah apa coba muroroh hana dua kan. Udahlah ente ambil sendirilah. Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah keluar dari rumah beliau datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari karena perut beliau lapar. Ya, tengku ente lebih hebat dari Rasul? Ustadz ente lebih hebat dari Rasul? Ya, berhari-hari nggak makan, nggak lapar. Rasul lapar. Abu Hurairah radhiyallahu taala mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar. Ya, akhi, cerdas. Gunakan akal sehat Anda. Ya, gunakan akal sehat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Andainya kita menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintar.
Karena begitu seorang muslim harus pintar. Ya. Jadi di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, apa kekeramatan yang paling besar hari ini? Kekeramatan yang paling besar ketika seseorang itu bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan dia mati di atas keistiqomahan tersebut. Itulah dikatakan keramat. Jadi bisa saja dia penyiar radio, bisa saja dia penjual bakso, bisa saja dia penjual sayur, bisa saja dia satpam, bisa saja dia seorang dosen, bisa saja dia seorang guru. Kalau dia beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah, walaupun kalau sedang lapar, walaupun kalau kena hujan basah, walaupun seandainya nggak bisa terbang, walaupun nggak bisa kebal, walaupun ditusuk-tusuk sama pedang terluka, ya dia tetap sebagai wali Allah. Namun orang-orang yang kebal hari ini belum tentu dia adalah wali Allah. Belum tentu wali Allah. Rasul saja terluka. Dan saya khawatir ada khidmat kepada jin di sini. Makanya diberikan apa? Kekebalan bagi tubuhnya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Dari hal yang saya sebutkan tadi, saya ulangi kembali. Pentingnya Anda belajar ilmu agama. Pentingnya Anda mengajak anak-anak Anda untuk belajar ilmu agama. Kalau kita jahil dari ilmu agama, maka kerusakan dunia dan akhirat kita akan selalu menyertai kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nah. Ustaz, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah mendengar kajian dari Al-Ustaz Harith Abu Naufal dengan judul mengenal tentang wali-wali Allah. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya Ustaz? Ya, kita sampai jam 10 ya. Jam 10. Pertanyaan pertama, Ustadz, populer di kalangan sebagian masyarakat kita yang berobat alternatif dengan cara mendatangi seseorang yang dikenal oleh masyarakat. Cara pengobatannya adalah dengan bantuan jin yang diklaim jin tersebut adalah jin muslim yang merasuki tokoh tersebut pada saat ditanyai oleh pasiennya, dan juga katanya pengobatannya adalah dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh tokoh yang kerasukan jin tersebut. Benarkah cara pengobatan seperti ini adalah praktek perdukunan? Jika hal ini adalah benar, adalah praktek perdukunan, maka apa hukum bagi masyarakat yang terkadang banyak berpikir positif terhadap cara yang demikian? Nggak dikatakan jin Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, man ata kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang seseorang mendatangi seorang dukun dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari mana Anda bisa mengetahui kalau jin yang masuk dia adalah jin muslim? Jin itu pendusta. Syaitan itu pendusta. Satu kejujuran dia datangkan, 99 kebohongan dia akan mendatangi Anda. Jadi sebagaimana dikhabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, syaitan ketika dia mendatangi anak Adam, dia akan mendatangi dari pintu-pintu ketaatan, agar bagaimana seseorang itu bisa tergelincir ke dalam dosa yang lebih besar. Iya. Nah, syaitan ya pasti dari jin dan manusia, ketika dia menggoda ketika dia ingin menggiring anak manusia kepada jalannya, dia akan memakai cara. Dia nggak mengatakan, hai kayak setan nggak apa, kayak setan, belikan kanya lo, nggak ada. Dia mendatangi Nabi Adam, dia mengatakan saya adalah penasihat yang baik buat engkau. Ya, nah begitu juga hari ini. Kenapa dia memakai ayat-ayat Quran? Karena untuk menipu manusia. Ya, lung hantom ku baca Quran. Kaku jamba urun caranya kaku baca Quran lung kegetat. Iya. Ini
hanya sekedar tameng. Ini hanya sekedar ya packaging. Ini hanya sekedar kamuflase untuk menipu manusia. Jadi kalau seandainya dukun pakai baju seleng, bertato, pakai kalung tengkorak, ada yang datang nggak kira-kira? Ada yang datang, mungkin sesama pengikutnya. Tapi dia memakai pakaian kesolehan agar lebih mudah menipu manusia. Kalau kita mau mengorek dan bertanya kepada orang-orang yang mereka menjalankan praktek seperti ini, pasti dia akan mengatakan, "Ya betul. Mana yumita mano itam orang." Jadi mano itamnya gokoh di kubu keramat. Nah, terus darahnya itu dituangkan di sekitar kuburan. Hampir semua praktek ada yang bentuknya apa? Penyerahan sesajen. Kepada siapa? Kepada syaitan, kepada jin. Nah, jin yang disebut sebagai jin muslim itu dia meminta tumbalan. Kalau Anda memberikan tumbalan Anda kepada Rasul, itu sudah membuat Anda itu terjatuh dalam kesyirikan. Apalagi kepada jin muslim. Ini saya serahkan hewan sembelihan ini untuk Rasulullah SAW. Syirik, nggak boleh. Karena yang namanya ibadah itu hanya untuk Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu hanya milik Allah. Dan jangan engkau berdoa bersama Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kepada Rasul nggak boleh kita serahkan ibadah kita. Rasul itu diikuti bukan diibadahi. Lah, apakah Anda bisa menjamin ketika Anda berkhidmat kepada jin dan memberikan sesajen-sesajen kepada jin, atau Anda akan ada pantangan-pantangan yang memang disyaratkan oleh jin tadi, tidak lain itu sebagai bentuk peribadatan Anda kepada jin tersebut. Ya, saya suruh baca Quran kok. Betul, suruh baca Quran, suruh zikir, suruh wudu, suruh sholat. Kita korek. Ya, memang ada. Jadi saya disuruh cari kembang yang berwarna 7 kembang berwarna. Kemudian saya disuruh mandi dengan air tersebut. Itu aja kok. Enggak ada masalah, enggak ada lainnya. Paling suruh baca Al-Fatihah. Ya udah, saya mandi air kembang aja. Enggak apa-apa mandi air kembang. Itulah bentuk-bentuk ya sesajen-sesajen yang mereka serahkan kepada jin tadi. Ini ya sesuatu yang membuat kita risau. Karena perkara kesyirikan terkadang menjadi samar di tengah-tengah muslimin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah hukum sholat di belakang imam pelaku kesyirikan? Kalau kita ketahui dia berbuat kesyirikan, maka jangan kita sholat di belakangnya. Tapi kita harus mengenal dulu apa itu syirik. Betul nggak yang dia buat adalah kesyirikan? Kalau seandainya kita tahu dia perbuatan yang dilakukan adalah kesyirikan kepada Allah, maka jangan kita sholat di belakang orang seperti itu. Ya, kita jauhi sholat di belakang orang-orang yang mereka bergelimbangan dengan kesyirikan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz, bagaimana hablum minannas di zaman sekarang? Seperti yang kita ketahui, sebaik-baiknya wanita adalah yang tinggal di rumah, sedangkan kita hidup bertetangga, yang mana tetangga masih banyak melakukan hal-hal yang bid'ah dan kesyirikan. Pertama, perlu diketahui, tidaklah orang yang melakukan perbuatan bid'ah langsung divonis sebagai ahlul bid'ah. Ya, bukanlah orang yang berbuat satu kesyirikan kemudian langsung divonis sebagai musyrik. Tetapi kita perlu melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Ya, kita harus melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Ada orang yang memang dia sebagai dai penyuruh kebidahan. Ada orang-orang yang memang makhdu, tertipu dengan kebidahan tersebut. Maka sikap yang akan kita hadapi juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dipukul sama rata. Tidak bisa dipukul sama rata antara orang yang mereka menyuruh di atas kebidahan dengan orang yang cuma sekedar ikut-ikutan. Ya, ini harus kita bedakan. Ini harus kita memiliki sikap yang lain. Dan tentunya ada ini kesempatan buat kita untuk mendakwahkan kebaikan ini kepada saudara kita. Ya, kalau seandainya model boykot semua, siapa yang akan bisa kita dakwahin?
Menjelaskan kebenaran itu wajib. Tetapi juga dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Tidak serampangan. Ya selama dia itu seorang muslim, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita bermuamalah dengan seorang muslim. Tapi kalau seandainya kita mengetahui ya kebidahan yang dilakukan itu sudah cukup mengkhawatirkan, maka sebatas itu kita berlepas diri darinya. Tidak berlepaskan diri secara keseluruhan. Dan juga kita tidak menyamaratakan antara satu bidah dengan bidah yang lain, antara seorang pelaku bidah kepada pelaku bidah yang lainnya. Tapi kita wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Tetap kita bergaul kepada manusia dengan pergaulan yang baik. Namun bukan berarti bergaul dengan baik acara-acara kesyirikan, acara-acara kebidahan, acara-acara maksiat kita ikut nimbrung. Karena dalil hablum minan nas. Menjaga hubungan manusia, iya betul, kita harus menjaga hubungan dengan manusia cuman di dalam koridor agama. Allah alam bisa. Saya minum ya. Yes. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita lebih sering sholat di menasah daripada di masjid dengan alasan menasah lebih dekat dan lebih dingin? Lebih dingin. Nah, pertama yang kita ketahui, yang namanya masjid adalah tempat di mana seorang itu sujud dan ruku dan memang dijadikan sebagai tempat sholat di situ. Apakah ada menara atau nggak ada menara? Apakah pakai granit atau nggak pakai granit? Apakah dia besar atau dia kecil? Selama tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sujud dan ruku dan dilakukan ibadah sholat secara terus menerus, maka dihukumnya adalah hukum masjid. Walaupun bahasa kita kalau kecil namanya menasah, tetap itu hukumnya berlaku hukum masjid di situ. Ya, nah tentunya kalau memang ada yang lebih dekat dengan rumah kita, kita lebih baik sholat di situ. Kenapa saya katakan lebih baik sholat di situ? Karena itu adalah tetangga-tetangga kita, yang disitulah terkadang kita bisa membangun komunikasi dengan mereka. Di situ kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, kapan lagi kita akan bergaul dengan masyarakat kita? Kalau seandainya sholat di samping masjid kita lalui. Dan juga ini akan menjadi sebab suudzon seorang imam. Prangkas jelek seorang imam. Kenapa dia nggak sholat belakang saya? Putalah lu. Sehingga ini akan membuat terjadinya syukuk. Ya, terjadinya jurang di antara muslimin. Kita ingin merekat, kita ingin merekatkan, kita ingin mendekatkan. Namun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Allah a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana hukum mencium tangan seseorang yang dianggap Abu Wali? Mencium tangan, kalau seandainya mencium tangan dengan maksud dan tujuan memuliakan ulama tersebut atau kiai tersebut, maka tidak ada masalah. Untuk sebagai bentuk memuliakan. Tapi kalau seandainya maksud mencium tangan mengambil berkah, nyo hamu pomu wa fai jurumiyahu, hamu pomu nyo sang payah com jarutungku 10 ga bolak balik bahjir ku hafai. Ya Allah nggak pernah menjadikan sebab Anda mendapatkan ilmu dengan mencium tangan fulan dan mencium tangan alan. Ya, keberkahan secara zat itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Rasulullah masih hidup, seandainya, maka boleh kita bertabaruk mengambil berkah dari badan beliau. Dan itu hanya khusus dimiliki oleh Nabi, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kalau seandainya badan seseorang itu berberkah, akan ternukilkan kepada kita. Para sahabat akan rebut-rebutan air liur Abu Bakar Siddiq. Para sahabat akan rebut-rebutan untuk mengambil berkah daripada badan Abu Bakar. Tapi itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Karena mereka sadar itu merupakan bagian kekhususan dimiliki oleh Nabi SAW. Jelas ya? Jadi berkahnya tangannya para ulama adalah dia menulis kitab, menulis buku. Yang kemudian buku tersebut dimanfaatkan oleh muslimin, dibaca oleh muslim, disitulah keberkahannya. Bukan bentuk keberkahan dengan cara yang saya sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jazakallah khair Ustaz.
Dengan berakhirnya pertanyaan yang terakhir tadi, maka berakhir pula kajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah Ustadz berikan kepada kita bisa menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkannya. Dari Jalan Tempat Siswa nomor 5 nomor 2 di Banda Aceh, inilah Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Saya Muhayyad, mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini. Mohon undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.